Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fatihatun Nikmah dengan NIM 2019 007098. Di sini saya akan mempresentasikan usaha bisnis yang saya jalankan. Manajemen usaha busana, usaha butik atau modiste, usaha ID. Profil usaha, untuk nama usaha sendiri yaitu usaha ID. Nama pemilik saya sendiri yaitu Dila Fatihatun Nikmah. Untuk nomor HP dan alamat tertera di layar. Untuk jenis usaha yaitu butik atau modiste. Untuk produk yang dibuat yaitu busana wanita dan laki-laki. Untuk target market yaitu umum. Namun, untuk laki-laki hanya menerima jahitan kemeja. Sasaran atau target market kami adalah seluruh wanita muslim dari segala usia dan laki-laki dewasa. Melihat saat ini, setiap muslim dan muslimah selalu menggunakan fashion trendy, sehingga peluang usaha ini sangat menjanjikan. Untuk visi dan misi, kami mempunyai visi, yaitu menjadi perusahaan butik usaha ID yang bisa dipercaya dengan kualitas yang baik dan pelayanan yang profesional. Untuk misi, kami memberikan layanan dan produk pakaian wanita dan laki-laki terbaik kepada setiap pelanggan. 2. Memiliki kualitas jahitan produk pakaian wanita dan laki-laki sesuai permintaan customer. 3. Membentuk karyawan yang jujur, tulus, dan profesional. Dan terakhir, memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat setempat. Adapun tujuan dan manfaat dari Oza ID sendiri, yaitu tujuannya 1. Menyediakan kebutuhan jahitan busana wanita dan laki-laki di masyarakat. 2. Menambah keterampilan. 3. Membuat kebiasaan berbusana yang elegan di kalangan muslim dan muslimah. 4. Membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakan. Adapun manfaatnya sendiri, yaitu 1. Membantu menyediakan layanan fashion kepada masyarakat. 2. Memberikan keputusan kepada pelanggan terkait dengan busana wanita. 3. Menemukan tren-tren busana wanita terbaru. Dan yang terakhir, memenuhi mata kuliah manajemen usaha busana. Untuk struktur organisasi sendiri, yaitu manajernya saya sendiri, Dila Fatihatun Nikmah, dan tugasnya yaitu 1. Memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha. 2. Menyediakan biaya perencana dan pelaksanaan pekerja. 3. Memberikan tugas kepada kontraktor dan melaksanakan pekerjaan di butik. 4. Menerima laporan dari pegawai. 5. Bertanggung jawab mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di butik dan bertanggung jawab untuk memantau cara kerja bawahannya dalam melayani pelanggan. Dan yang keenam, bertanggung jawab atas perencanaan, pengarahan, membimbing karyawan, serta pengawasan terhadap karyawan. Dan yang terakhir, memimpin dan mengendalikan suatu kegiatan usaha. Selanjutnya, struktur organisasi pemasaran, yaitu Amelia Ajeng Saputri. Dan tugasnya, 1. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. 2. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. 3. Membuat laporan pemasaran. 4. Menentukan strategi pemasaran dan praoperasi. 5. Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasi perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen. 6. Membuat analisa terhadap harga pasar dan menentukan strategi penjualan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen dan pelanggan. Selanjutnya, struktur strategi produksi, yaitu ada Ayustianingsih dan Sri Megasari. Tugasnya, 1. Mengatur pengalokasian sumber daya produksi seperti jam kerja mesin, jam kerja operator, pengiriman bahan baku yang berhubungan dengan proses produksi. 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian produksi agar hasil produksi sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditetapkan. 3. Merencanakan perawatan mesin-mesin agar dapat beroperasi dengan lancar. 4. Membuat laporan produksi secara berkala mengenai pemakaian bahan baku. 5. Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku sampai proses produksi, hingga menjadi produk akhir. 6. Mengawasi secara keseluruhan proses pelaksanaan pekerja. 7. Memonitor pelaksanaan rencana produksi. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Analisis dan strategi pengembangan usaha. Analisis SWOT, yaitu 1. Kekuatan atau stretch. Desain yang digunakan sesuai dengan request pelanggan, sehingga ada kepuasan tersendiri bagi pelanggan karena fashion yang digunakan
sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Bahan sesuai request pelanggan, sehingga jika custom dari butik, bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas dan efisien. Selanjutnya, memiliki harga yang terjangkau, serta dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. Selanjutnya, usaha ID selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan target market. Selanjutnya, market dapat berupa online maupun langsung ke tempat produksi. Kelemahan yang dimiliki atau weakness, yaitu 1. Pesaing yang semakin meningkat, 2. Pakaian lama sehingga tingkat repeat order kecil, 3. Modal dan biaya marketing bisa dibilang besar, 4. Mengharuskan update tren karena pergerakan tren fashion secara cepat, 5. Harga bahan baku yang semakin melonjak, 6. Perekonomian labil, 7. Terlalu sering berinovasi sehingga produk yang sebelumnya sering tidak laku, dan yang terakhir, permintaan pelanggan akan terjadi penurunan jika perekonomian sedang mengalami kelemahan. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity, yaitu peluang untuk bisnis butik dibilang sangat bagus dan cerah, sehingga butik memiliki pilihan bisnis mode fashion dalam berpakaian yang menjanjikan, sehingga banyak yang tertarik menekuni bisnis tersebut. Peluang untuk bisnis mode fashion dalam berpakaian butik masih terbuka lebar, serta sangat menguntungkan untuk siapa saja. Selanjutnya, proses dalam bisnis butik dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis butik dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan butik memiliki prospek yang bagus dalam jangka ke depan. Selanjutnya, memanfaatkan media sosial dalam memasarkan hasil produksi membuat peluang semakin berkembangnya bisnis. Selanjutnya, target market yang mencakup kalangan wanita pada semua usia. Selanjutnya, butik yang sudah memiliki brand dan terkenal. Selanjutnya, memiliki tempat yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Selanjutnya, semakin bertambahnya pengusaha butik yang menjamur berdampak pada meluasnya target pasar. Selanjutnya, semakin tinggi permintaan dengan membuat desain produk yang berbeda dengan yang lain, kami yakin produk kami akan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang lebih maju. Selanjutnya ada ancaman, yaitu terjadinya fluktuasi pada harga bahan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya, persaingan harga sesama pembisnis. Selanjutnya, munculnya usaha-usaha bisnis baru yang dapat menggeser produksi. Dan yang terakhir, semakin menjamurnya usaha butik tertentu akan menjadi ancaman tersendiri bagi usaha kami, karena konsumen akan lebih selektif dalam memilih kualitas pakaian. Oleh karena itu, butik kami selalu berinovasi dalam menciptakan model baru serta selalu menjaga kualitas produksi. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Ada strategi pengembangan usaha butik, ini yaitu dengan citra produk dan memberi kesan yang baik pada masyarakat lewat jejaring sosial media, sehingga kami bisa lebih menghemat biaya produksi, karena di sosial media promosinya gratis dan juga melalui mulut ke mulut. Selanjutnya, fleksibilitas produk yang akan menciptakan variasi-variasi atas berjalannya waktu, sesuai tren dan permintaan konsumen atau pelanggan. Untuk perspektif masa depan, yaitu melihat kondisi pasaran yang saat ini semakin pesat dengan munculnya industri-industri yang semakin maju, membuat kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik itu dalam bekerja maupun hasil produksinya. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan tren fashion, menjadikan usaha ini sebuah peluang usaha yang memiliki prospek baik ke depannya, karena masyarakat selalu ingin mengikuti tren-tren terbaru. Untuk daya saing, yaitu tingkat teknologi yang semakin canggih saat ini membuat persaingan dalam industri fashion sangat pesat. Persaingan saat ini tidak hanya antara butik tetangga, namun juga dari berbagai wilayah yang sudah memiliki brand, dan penjualan dapat diakses dari berbagai daerah, sehingga pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan produk sangat diperlukan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Pada dasarnya, kami membuka usaha ini dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan terhadap produk yang kami hasilkan dengan mematok harga yang terjangkau sesuai dengan harga di pasaran, sehingga harapan masyarakat dapat merasa puas dengan layanan kami dan dapat menjadi pelanggan setia. Sehingga yang menjadi segmentasi pasar kami adalah seluruh muslimah, khususnya kalangan remaja ke atas. Ini adalah deskripsi produk atau jasa yang kami tawarkan, berupa gamis, kebaya modern, sarimbit couple, dan kemeja pria.
Untuk kualitas produk atau jasanya sendiri, yaitu kami hasilkan tetap memperhatikan tren-tren masa kini dan proses produksinya tetap memperhatikan standar kualitas produk, sehingga pelanggan merasa puas dengan produknya. Untuk harga produk atau jasa yang kami tawarkan, untuk gamis, yaitu sesuai dengan desain dari konsumen, harga bervariasi tergantung tingkat kesulitan, dimulai dari harga 80.000 sampai 150.000. Untuk kebaya modern, sesuai desain dari konsumen, tergantung tingkat kesulitan dan penambahan manik-manik, dimulai dari harga 100.000 sampai 200.000. Selanjutnya ada sarimbit couple, sesuai dengan desain dari konsumen juga, tergantung tingkat kesulitan dan lamanya proses pengerjaan, dimulai dari harga 150 sampai 250.000. Dan yang terakhir ada kemeja pria, sesuai dengan desain dari konsumen. Jika bahan batik disesuaikan dengan tingkat kesulitan motif batik atau ukuran baju, dimulai dengan harga 75.000 sampai 100.000 rupiah. Dan untuk strategi pemasaran, yaitu 1. Memberikan pelayanan yang ramah dan bersahaja kepada konsumen, sehingga mereka merasa diperlakukan dengan baik. Selanjutnya nomor 2, melakukan branding dengan meminta kritikan dan masukan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa kami, sehingga bisa diperbaiki dan memberikan kesan yang baik yang bisa disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, melakukan perencanaan, yaitu akan melakukan pemasaran melalui online ataupun offline. Selanjutnya, nomor 4, menggunakan platform media sosial sebagai bentuk promosi, yaitu Instagram. Dan yang terakhir, membuat iklan di media online agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas dengan melakukan transaksi atau bisnis online. Ini merupakan platform IG kami. Dan rencana tindak lanjut. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk bisa mengelola potensi sumber daya alam dengan baik. Usaha butik yang merupakan salah satu usaha yang dalam operasionalnya banyak menggunakan peralatan yang berkaitan dengan medan listrik serta menghasilkan limbah dari sisa produksinya. Dan bila penyelenggaraan limbahnya tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Maka pihak perusahaan harus menerapkan sistem kebersihan yang kondusif agar keamanan dan kesehatan pekerja dan lingkungan sekitar dapat terjaga kenyamanannya. Itu tadi presentasi butik atau modista Oza ID. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.